Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hadirat Tuhan akan membawa kesembuhan, hadirat Tuhan akan membawa kesegaran bagi jiwa kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mendekat. Kita akan sama-sama beribadah secara online. Biar pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama akan membawa kesembuhan, akan membawa kesegaran bagi jiwa kita. Bapak Ibu, saya sebelum melakukan ibadah ini perlu saya untuk menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu rumahnya untuk dipakai menjadi rumah doa, mari Bapak Ibu saya undang dan silakan menghubungi Pak Gembala ataupun saya untuk kita boleh jadwalkan doa di rumah Bapak Ibu masing-masing dan kita akan melakukan ibadah online seperti ini. Silakan bagi Bapak Ibu bisa menghubungi saya ataupun Bapak Gembala. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan berdonasi di dalam pembagian sembako yang akan dilakukan di bulan Mei ini, juga saya menghimbau, saya menyarankan Bapak Ibu untuk menghubungi Cherry ataupun Pak Gembala untuk mengumpulkan seberapa banyak donasi yang bisa kita berikan, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Mari bersama-sama ambil bagian menjadi jawaban, menjadi gereja yang akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Mari Bapak Ibu, yang pengumuman kedua, saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut aktif berperan di dalam kondisi saat ini menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mempersiapkan yang terbaik biar kita boleh sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah kali ini. Kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, shalom semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Haleluya, haleluya. Fokuskanlah hatimu kepada Tuhan. Ambil waktu beberapa saat untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kami menghampirimu Tuhan Yesus. Kami membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dan sampai kapanpun Tuhan Yesus kami mau setia kepada-Mu. Yeah.
memuji Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan Yesus. Sebab kami telah melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh terpesona Tuhan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami dibuat beda oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan kalau kami boleh ada hari ini saat ini di hadapan-Mu Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Satu kemurahan bagi kami Tuhan Yesus. Kami menghampiri Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Dan ini penyembahan kami, ini pujian kami Tuhan. Puji nama-Mu Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua orang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena
kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, mari tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur Tuhan Yesus buat kebangkitan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, dalam segala keadaan Engkau ada bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Koreksi kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Bicara bagi kami pada pagi hari ini. Bangkitkan jiwa kami yang lemah Tuhan Yesus. Ubahkan hidup kami Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di awal minggu ini, ya kan? Nah, kita sudah di bulan Mei, bulan yang ke-5 dari tahun 2020. Dan kita sudah luar biasa dari Maret, April kita ibadah online, dan saat pagi hari ini juga kita ibadah online, ya. Karena itu jangan kendor, biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, oke, baik. Mari kita akan bersama-sama pusatkan hati kita. Mari, jika Anda ada di rumah, Anda bisa buka Alkitab Anda, siap-siap untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami bersama-sama di dalam ibadah kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan juga sebentar kami akan boleh mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu kembali akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan akan waktu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuasa Roh Kudus-Mu terus akan mengalir, memberikan pengertian bahwa hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini, Tuhan mengurapi hamba dan juga setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di mana saja mereka berada di rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ya, hari demi hari dan waktu demi waktu, minggu demi minggu kita sudah lewati, kita sudah lalui bersama-sama, dan
Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat-saat ini juga kita terus diperhadapkan dengan hal-hal yang luar biasa. Dengan kondisi yang ada saat-saat ini, bagaimana kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang ada di kondisi keadaan sekitar kita, biarlah itu tidak akan meruntuhkan atau memudarkan iman dan semangat kita di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah ada satu renungan kebenaran firman Tuhan yang kembali boleh menjadi berkat dalam kehidupan kerohanian kita. Dan satu tema yang saya berikan pagi hari ini adalah tetapkan hatimu. Ya, tetapkan hatimu. Kenapa? Karena hati ini kadangkala bercabang, kadangkala hati ini suka gundah gulana, kadangkala hati ini suka khawatir, kadangkala hati ini suka dibawa kepada satu perasaan yang tidak menentu. Bahkan ada orang mengatakan, hatiku selalu mengikuti perasaan dari rasa mood. Nah, kalau mood saya melayani, kalau nggak mood ya udah saya nggak melayani gitu ya. Itu yang bahaya. Nah, oleh karena itu dalam perenungan kekristenan kita setiap hari melalui atau melewati hal-hal yang berbagai macam. Tidak hanya satu macam, tidak hanya satu, tetapi kita berbagai macam kita lewati dan ada dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita harus berada dalam satu situasi kondisi yang seperti ini, maka harus ada satu ketetapan hati kita. Ya, hati yang bagaimana? Nanti kita coba akan pelajari bersama-sama. Sebelumnya, saya akan bacakan dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Oke, Anda sudah buka Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33 ya. 22 sampai 33 dari Matius pasal yang ke-14. Oke, saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, sebelum saya lanjutkan, jemaat Tuhan, ada satu pemikiran di saya di sini waktu saya baca kebenaran firman Tuhan ini, menggelitik sebenarnya. Kalau Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului ke seberang, yang pasti bahwa murid-muridnya ini mendahului ke seberang dengan perahu gitu ya kan. Nah, kalau Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang dan hari itu adalah hari sudah malam, pasti tidak ada lagi orang yang akan membawa dia ke seberang gitu ya. Tidak ada lagi perahu yang mungkin Tuhan Yesus bisa sewa. Nah, ada satu pemikiran menggelitik adalah begini. Lalu Tuhan Yesus naik apa gitu ya? Nah, gitu kan. Lalu murid-muridnya kok nggak ada satupun yang bertanya, lalu guru nanti naik apa gitu ya? Tega bener gitu ya? Nah, ya gitu kan. Nah, tetapi ya itu hanya satu sedikit intermezzo gitu ya. Saya coba hanya kok Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang duluan, padahal dia nggak ada perahu gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan bagaimana Tuhan Yesus mencapai dari seberang itu ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan dari ayat yang ke-24. Ayat 24 dikatakan begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu gitu ya. Nah, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi murid-muridnya ini adalah, kita tahu siapa murid-murid Tuhan Yesus, yaitu mantan para nelayan ya. Mereka sering sering berada di lautan dan mereka sering bergaul dengan yang seperti itu. Tetapi mereka takut, nggak tahu takutnya karena angin sakal atau karena hantu ya. Nah, tetapi di situ dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut gitu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Kata Yesus, datanglah, gitu ya. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, gitu. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita sedang berada dalam satu kondisi yang kadang-kala banyak pertanyaan. Kadang-kala ada orang mengatakan, kenapa ini semua harus terjadi? Gitu. Nah, pada waktu kita menjalani kehidupan, sudah sepertinya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan banyak pertanyaan demi pertanyaan. Apalagi dalam satu keadaan yang seperti ini, semuanya terkena, semuanya ada kena dampaknya dengan virus corona ini. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu hal yang harus kita bersama-sama ketahui, bahwa hati kita harus tetapkan. Terutama saat-saat seperti ini ya, di mana kita harus benar-benar menetapkan hati kita. Hati yang bagaimana, ketetapan yang bagaimana, itu yang harus kita ketahui. Nah, kita belajar dari apa yang sudah saya bacakan tadi, dari Matius tadi, pasal yang ke-14 sampai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, di situ dikatakan pada waktu murid-muridnya ada di tengah-tengah perjalanan untuk menuju ke seberang, mereka ada beberapa mil dari pantai, lalu angin sakal datang. Angin sakal datang, lalu mereka kebingungan. Dan mereka bagaimana ini? Mati dan segala macam gitu ya mungkin ya. Tetapi ada hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu kalau Anda bisa perhatikan, pada waktu ada di ayat yang ke-27, ada ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, ini yang saya ingin angkat dari poin yang pertama dari ketetapan hati. Hati kita sebagai orang Kristen, hati kita sebagai anak Tuhan, hati kita sebagai para orang-orang yang mungkin melayani Tuhan, yang saat-saat ini ada di dalam satu kondisi yang seperti ini, hamba-hamba Tuhan atau orang-orang apapun juga kita yang ada mengenal Tuhan, maka kita harus tetapkan hati kita. Kenapa? Karena Tuhan berkata, tenanglah. Amin. Nah, pada waktu Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Gitu. Apa yang membuat ketakutan? Apa yang membuat kita tidak bisa tenang? Mungkin Anda bisa jawab saat ini pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Ketenangan itu sangat diperlukan oleh setiap orang. Makanya waktu murid-muridnya menghadapi angin sakal dan Tuhan Yesus datang, lalu dia berkata, tenanglah. Nah, sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat dengan satu orang yang hidupnya selalu tenang. Meskipun ramai, meskipun ada hal-hal yang terjadi dan permasalahan lalu diungkapkan begini, tetapi orang ini tetap tenang. Dan pada waktu dia meninggal, dan orang ini sudah almarhum, pada waktu dia meninggal, banyak orang yang mengantarkan sampai ke tempat pemakaman yang terakhir. Begitu berarti terkenalnya orang ini dengan ketenangannya. Baik di gereja, baik di kantor, dia sangat terkenal bahwa dia adalah orang yang benar-benar tenang. Benar-benar memiliki satu ketetapan hati untuk tetap tenang meskipun apapun yang sedang terjadi. Meskipun kadangkala dalam satu keadaan yang mentok, dia tetap tenang gitu. Sampai karena ada di sebuah gereja, orang ini bukan hamba Tuhan, pekerja, tetapi dia adalah seorang diaken, dan dia berkata bahkan kepada Bapak Gembalanya, pada waktu semua harus diselesaikan dalam waktu yang singkat,
ada mungkin harus dibayar ini, dibayar ini, ada persoalan ini itu, lalu orang ini berkata, tenang, ya, gitu. Tenang Pak, gitu. Nah, jadi orang ini benar-benar memiliki satu ketetapan untuk tenang. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus mengatakan bahwa tenanglah, gitu? Ya, kalau kita perhatikan pada waktu ada ujian, itu sebenarnya kita harus tenang. Kalau Anda ingat pada waktu Anda ada di sekolah, lalu ada tulisan harap tenang, ada ujian, ya kan? Nah, kan kalau di sekolah itu dikatakan harap tenang, ada ujian, gitu kan? Nah, jadi kalau ada ujian, ada apapun dalam kehidupan Anda yang membuat seakan-akan Anda gundah gulana, Anda khawatir, Anda takut, ingat firman Tuhan ini, tenanglah. Ya, kenapa? Kenapa kita harus memiliki satu ketetapan hati tenang, gitu? Kalau ada ujian dan orang tersebut tidak bisa tenang, itu bahaya. Kalau pada waktu ada ujian orang ini kalang kabut, dia tidak akan bisa fokus. Nah, pada waktu ada hal-hal yang berusaha untuk merebut iman, lalu orang ini tidak bisa tenang, itu malah bahaya. Kenapa? Karena kita akan coba pelajari. Orang yang tenang adalah orang yang akan senantiasa tetap memiliki ketetapan hati untuk mengarahkan hatinya kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang tidak tenang, maka dia bisa membuat semuanya kacau balau, lupa dengan semua yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang dikatakan oleh, apalagi dikatakan oleh Bapak Pendeta atau Bapak Gembala, lupa semuanya, gitu ya. Karena ada hal-hal yang mulai terjadi, mulai menindih kehidupannya, sehingga dia tidak bisa tenang dan mengambil sikap yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, meskipun segala hal terjadi, arus gelombang kehidupan terjadi, seperti murid-murid ini alami, Tuhan katakan, tenanglah. Katakan dalam hati kita saat ini, tenanglah hatiku, gitu ya. Nah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu mari biarlah tenanglah hatimu itu adalah selain kita berpegang atau mengarahkan hidup kepada firman Tuhan, maka orang yang tenang hatinya, orang yang memiliki ketetapan untuk dia tetap tenang di dalam kehidupannya, maka orang itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Orang itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sehingga pikirannya, perasaannya, dan tindakannya dan semuanya akan tetap dalam satu keadaan yang baik karena dipimpin oleh ketenangan. Bagaimana kalau seseorang itu menghadapi kehidupannya dengan tidak tenang, lalu dia berusaha dengan sekuat tenaga dan akhirnya kesalahan yang dia perbuat karena dia tidak tenang. Jadi hal yang pertama, untuk kita sebagai orang-orang Kristen menghadapi segala situasi, kondisi keadaan yang ada saat ini, ingat firman Tuhan katakan, tenanglah. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dikatakan, tenanglah aku ini, gitu ya. Tenanglah aku ini, artinya ada pribadi yang menyertai, yang membuat kehidupan kita tetap bisa tenang. Yang kedua firman Tuhan katakan selain tenang dikatakan yang seperti ini, saya akan hanya memberikan 2 poin saja. Jadi karena itu Anda fokus kepada firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan katakan ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya tidak akan bahas yang lainnya, tetapi saya hanya akan membahas 2 kata ini yang sangat powerful. Kalau Anda bisa perhatikan dan Anda bisa renungkan, lalu Anda bisa lakukan untuk saat-saat ini, maka Anda akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa untuk menghadapi segala persoalan pergumulan dalam kehidupan Anda. Yang pertama tadi dikatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kita harus tetap tenang, jangan gusra-gustru, orang Jerman bilang, gitu ya. Nah, karena itu jangan kita sembarangan, tetapi tenang. Yang kedua dikatakan, datanglah. Setelah kita tenang, setelah kita memiliki ketetapan hati untuk tenang, tidak sembarangan, maka yang kedua, datanglah. Setelah kita tenang, maka datanglah. Artinya apa? Responi panggilan Tuhan, responi apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan dalam segala kondisi keadaan yang kita sedang hadapi, lalu dikatakan, datanglah. Mari kita datang.
responi undangan Tuhan Yesus. Seberapa banyak orang yang meresponi undangan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus selalu mengundang untuk orang-orang yang berbeban berat datang kepada Dia. Bukan datang kepada yang lain. Datanglah. Pada waktu kita tenang dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menetapkan hati kita kepada Tuhan, mari selanjutnya kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan, kita datang di dalam ruang Maha Kudus-Nya. Ya, oleh karena itu mari biarlah senantiasa kita mendapatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya mendapatkan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan kita cari-cari dan cari-cari dan cari-cari. Itu karena Tuhan selalu hadir. Tetapi kitalah yang kadang jauh dari hadirat Tuhan. Jadi datanglah selalu kepada Tuhan karena Dia selalu menunggu, Dia selalu hadir, Dia selalu ada buat kita. Jadi responi undangan Tuhan, datanglah. Jangan hiraukan apapun yang ada di sekeliling kita dengan segala persoalan, pergumulan, permasalahan yang sedang terjadi. Ingat konteksnya ya, bukan berarti bahwa saya tidak menghancurkan Anda untuk membantu sesama. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah bahwa pada waktu kita dengan segala pergumulan, persoalan, dengan semua yang ada saat ini, mari datanglah. Datang kemana? Datang kepada Tuhan. Datang sujud menyembah kepada Dia. Mari perbanyak hal-hal ini. Mari tingkatkan hal-hal ini. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan sudah mengundang. Dan biarlah itu menjadi respon di dalam kekristenan kita. Tenanglah dan datanglah. Itu yang akan membuat kehidupan kita semua benar-benar menikmati anugerah. Menikmati kekuatan daripada Tuhan. Menikmati powerfulnya hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu Tuhan Yesus harus menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib, Dia tetap tenang meskipun banyak cercaan, banyak fitnaan, banyak yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli hukum Taurat dan orang-orang yang ingin menyalibkan Dia. Tetapi Dia tetap tenang. Dia tetap tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dia tetap tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia tetap tenang. Dan Dia datang selalu kepada Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus selesai tadi melayani, ya kan? Setelah saya ber-KKR gitu kan, Dia menuju ke atas bukit. Dan Dia datang kepada Bapanya. Dia selalu datang kepada Bapanya. Ingat ini. Seberapa hebat pelayanan Anda, seberapa sibuk aktivitas Anda, kalau Anda tidak tenang dan Anda tidak pernah datang kepada Tuhan, itu menjadi satu kekalahan yang satu waktu akan menimpa kehidupan kita. Karena itu, biarlah kita tetap tenang. Segala apapun sudah terjadi, sedang terjadi, tetap tenang dan datang kepada Dia. Amin. Biarlah kita pagi hari ini mau datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan kerendahan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Tenangkan hatimu. Jangan dengan hiruk pikuk yang ada. Jangan membuat kita tidak bisa tenang. Tetapi tetap tenang di dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Bapa. Kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita mau bahwa hidup kita tetap tenang dan kita datang kepada Bapa yang kekal. Mari bersama-sama Anda yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur, di mana mungkin Anda bisa dapatkan apapun juga, mungkin roti apapun juga, atau mungkin air teh atau air minum apapun juga. Mari berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan pakai sarana ini.
Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk tetap tenang. Kami mau untuk tetap tenang. Kami memiliki ketetapan hati untuk tetap tenang dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang sedang terjadi. Biarlah kami boleh memiliki ketetapan hati untuk tenang. Biarlah ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang datang, kami tetap tenang. Karena Engkau beserta kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan kami tetap akan berdoa. Kami tetap akan membawa hidup kami kepada kebenaran firman-Mu. Dan selain itu kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau datang hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mau datang hanya kepada Tuhan yang perkasa. Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan saat ini ya Bapa, bersama-sama dengan jemaat Tuhan, dengan umat Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Engkaulah penebus kami. Kami mau mengingat apa yang Engkau sudah lakukan di atas kayu salib. Kami mau bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kami mau bersama-sama hidup di dalam satu respon bahwa kami mau selalu datang hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan, dan pakai setiap sarana yang dipakai oleh umat Tuhan untuk mengingat akan perjamuan kudus itu, baik itu roti maupun anggur yang ada, baik itu sebagai tubuh dan juga darah Kristus sebagai lambang di dalamnya. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan akan pakai semuanya menjadi satu sarana untuk mengingat akan tubuh dan darah Kristus. Mari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkat roti di tangan kananmu. Inilah tubuh Kristus yang sudah diserahkan buat kita semua. Tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah dan mengingatkan kepada kita bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya. Karena itu tenanglah, datanglah kepada Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan saat ini kami mengingatnya. Dan saat ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami dilayakkan oleh karena darah Kristus, oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan mengatakan, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ambil anggur atau apapun yang ada dalam kehidupan Anda untuk menjadi lambang darah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari fokuskan pikiranmu, fokuskan hidupmu, imanmu kepada Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang terpecah. Dan saatnya kami boleh berhadapan dengan darah Kristus di mana dilambangkan oleh air anggur dan juga air setiap yang sudah kami pegang masing-masing Tuhan. Biarlah semua sarana ini Tuhan sucikan, kuduskan. Dan kami mau berpusat hanya kepada Engkau Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Kuasa-Mu, kuasa salib itu yang sudah membebaskan hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut, khawatir. Tapi kami tetap tenang dan kami mau datang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya, maka akan ada satu persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan namanya, karena Dia ajaib, Dia luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bila kami tetap tenang, kami tetap datang kepada Bapa, karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Dan juga jemaat kasih karunia Tuhan melawat hidup mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Kuasa-Mu melimpah dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa buat setiap
orang-orang yang melihat atau menonton dari tayangan ibadah online ini ya Bapa. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan melawat hidup mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan dalam hidup mereka telah selesai di atas kayu salib. Biarlah setiap umat boleh tetap tenang, tetap datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu, jalan-jalan-Mu yang ajaib di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, biar Engkau hadir dalam setiap hidup mereka sebagai gembala yang agung, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh beribadah saat pagi hari ini, dan biarlah kita tetap tenang, kita tetap datang kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.